Gengs, gimana nih lebaran kalian? Udah ngider ke rumah saudara-saudara belum? Kita juga seharian dari tadi ngider-ngider ya. Ini udah acak-acakan, udah capek banget gitu kan. Kena polusi, kena panas segala macam. Tapi jangan khawatir, karena kulit kita yang stres dan rusak bisa langsung kita perbaiki dengan rajin skincarean. Kalau gue biasa pakai Miral Glossy Series. Jadi langsung aja kita perbaiki kulit. Nah, situasi Jakarta kan panas banget ya. Kalian nih bawa di tas sediain glossy face toner ini. Jadi kalau lagi terik itu tinggal seger banget, tinggal disemprot-semprot aja guys. Ini praktis banget karena botolnya spray, jadi tinggal semprot lagi aja. Nah, ini pamungkasnya pastinya Glossy Serum gengs. Ini tuh yang kayak kuncian membuat kulit kita tuh jadi glowing sama lebih kenyal, beli plumpy gitu loh. Ini tepok-tepok aja. Ini formulanya langsung gampang banget nyorap. Nih kalian lihat bedanya ya. Nah, selanjutnya kalau keluar nih, apalagi kita mau ngider-ngider ke rumah saudara gitu kan, siang-siang mataharinya tuh terik banget. Jangan lupa kalian harus pakai day cream. Nah, kebetulan dari Miral ini day creamnya selain formulanya enak ya, jadi dia nggak bikin greasy sama sekali, dia juga ada SPF-nya, jadi bisa buat melindungi sinar UV matahari yang jahat-jahat itu gengs. Nah, karena ini juga formula yang nggak greasy, jadi kalau pergi-pergi tuh kayak nggak bikin mengkilat dan nggak bikin kayak berat gitu, enak banget nih, formulanya ringan, kayak nggak pakai apa-apaan. Nah guys, makanya setelah seharian nih kita keluar kena polusi, kena kotoran segala macam, kita bersihkan dengan produk-produk Miral. Karena kulit tuh harus tetap jaga, biar bisa tampak lebih cerah dan lebih sehat juga pastinya. Makanya, mumpung masih di bulan momen-momen Ramadan nih, uang THR juga masih aman. Apalagi kalau ke rumah saudara mungkin dapat angpau gitu, investasiin aja kalian beli nih produknya Miral yang Glossy Series. Beli sebox ini juga bisa, jadi lebih hemat ya. Atau beli satuannya aja dulu buat dicoba-coba. Tapi jangan lupa, kalau beli yang lewat Shopee, pakai kode promo ini biar dapat diskonnya. Ya namanya investasi di skincare pasti nggak ada ruginya gengs. Soalnya kan buat diri sendiri. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cobain Miral Glossy Series ya. Hai geng, selamat datang lagi di teman cerita yang lebaran lagi nih kita. Maksudnya badannya nih lebaran ya, geragas gitu, makan opor sama kue-kue lebaran. Kita aja juga udah pakainya hijau-hijau biar kayak ketupat. Ya tapi biarin aja deh. Yang penting kita nih happy dan fresh. Kayak muka kita kan tadi udah pakai Miral, jadi udah nge-fresh. Udah nge-fresh apaan sih bahasanya? Pokoknya nih soalnya cerita kali ini bener-bener fresh from the oven, alias masih hangat banget. Kayak bakpao yang biasanya mangkal kita lagi macet-macet mudik tuh. Soalnya kejadian horor kali ini itu memang baru dialami banget pas mudik kemarin, gengs. Iya bener, kejadiannya baru beberapa hari yang lalu. Gue sendiri di sini pribadi mau ngucapin makasih sama Mas Jian nih dan Mbak Sekar yang sempat-sempatnya lu pada berdua ngirimin pengalaman ke teman cerita. Padahal kan namanya mudik ya, biasanya sibuk tuh ngumpul sama keluarga. Nah, tapi emang Mas Jian ini tuh mudiknya H-10, gengs. Jadi situasi jalanannya juga masih sepi, nggak kayak kemarin tuh buset macet banget. Yang tujuannya itu ke Lampung. Soalnya emang kampung halaman istrinya si Mbak Sekar ini itu ya di Lampung. Jadi tahun ini mereka memang balik ke sana. Sedangkan Mas Jian ini sebenarnya dari Kalimantan. Yang katanya kalau ada rezeki doain aja, maunya sih nyempetin juga tuh ke Kalimantan. Cuma berhubung emang udah bertahun-tahun, mereka berdua ini nggak pernah mudik. Maksudnya mau ke Lampung ataupun ke Kalimantan gitu ya. Perkara emang belum sempat aja. Ya kepentok budget juga sama pandemi. Terakhir mudik aja mereka tuh di tahun 2018. Gara-gara abis nikahan. Nah setelah situasi dilihat-lihat nih kayaknya udah kondusif dan udah bisa pada mudik lagi. Jadi ya udah deh, gaskan aja. Dan untuk menghindari keramaian dari arus mudik yang kayak jalanan neraka itu macetnya kita ngeliatnya. Kalau jalannya H-1 atau H pas lebarannya, jadi Mas Dian dan keluarga kecilnya itu jalan dari daerah rumahnya di Bekasi di tanggal 20 April, geng. Mereka emang sengaja pilih hari kerja karena manfaatin sisa cuti tahun lalu juga. Dan mereka memulai perjalanannya itu tuh di malam hari. Dengan maksud hati ini kan kalau di malam berarti jalanannya sepi, terus nggak panas. Biar anak mereka nih namanya Zidan baru usia 2 tahun. Itu nggak rewel lah kalau malam kan jam tidurnya anak-anak. Tapi sebenarnya Mas Jian sama Mbak Sekar ini menyadari kok kalau perjalanan malam itu memang lebih beresiko. Ya mungkin aja kan amit-amit sekarang rawan begal. Atau mungkin kalau mobilnya kenapa-napa situasinya tambah susah ya. Kalau malam-malam gelap orang juga jarang. Tapi ya udah bismillah aja deh. Toh sebelum mereka berangkat mobil itu udah dibawa ke bengkel buat dicek-cek. Yang mana semua kondisinya udah prima. Singkat cerita, sampailah mereka di Pelabuhan Bakauheni sekitar jam 6 sore. Dari Pelabuhan Bakauheni itu ke desa istrinya katanya itu masih membutuhkan waktu sekitar 6 jam lagi, gengs. Pokoknya setelah istirahat sebentar, melipir buat sholat gitu, mereka ngelanjutin lagi tuh. Kira-kira udah sekitar 2 jam nih setelah mereka lanjut perjalanan menyetirnya, si Zidan anaknya tuh
pup. Gitu. Masalahnya pupnya juga katanya agak banyak. Sampai nembus keluar-keluar Pampers. Buat para orang tua yang baru punya anak pasti paham. Nah, karena kondisinya bisa dibilang darurat, baunya udah semerbak ya. Harum mewangi tuh di satu mobil ngalah-ngalahin pewangian biasanya bau-bau jeruk gitu ya. Yang bikin geleyengan kita nyiumnya. Ya udah jadinya Mas Jian melipir dulu nih. Kebetulan di situ jalannya cukup besar. Dan barusan kayaknya mereka emang melewati ada warung gitu, geng. Mbak Sekar nih bilang, "Kita numpang toilet di sana aja kali ya, Mas. Sama lumayan lah kamu bisa ngopi sebentar istirahat." Ya udah akhirnya Mas Jian nih putar balik dan gak jauh bener ada warung yang tadi mereka lewatin. Tapi pas dilihat dari luar nih warungnya kecil. Yang kayaknya di dalam juga nggak ada kamar mandinya deh. Ya udah akhirnya Mbak Sekar itu bersihin pup anaknya pakai kayak air aqua aja yang memang ada di dalam mobil. Sementara Mas Jian ini turun duluan untuk ke warung itu buat emang ngopi. Setelah udah beres sama urusan anaknya, Mbak Sekar nyusul nih. Tapi tahu-tahu si Zidan tadi sebenarnya anteng-anteng aja ya. Nangis kenceng banget. Udah coba dikasih susu, dikasih snack, tetap aja nangis, nggak mau. Nah, di sana kan posisinya Mas Jian udah duduk duluan nih. Dan ada ibu-ibu penjaga warung yang datang ngasih segelas kopi itu pesanannya Mas Jian. Pas Mas Jian itu minum kopinya, katanya rasanya enak banget, gengs. Pokoknya beda katanya sama rasa-rasa kopi-kopi yang sachetan di warung. Nah, terus di situ Mbak Sekar juga sempet tuh ngambil mendoan gitu karena ada kayak gorengan dijejerin gitu masih pada anget. Nah, pas makan juga katanya enak banget. Saking enaknya Mbak Sekar ini sampai ngebungkus tuh mendoan yang rencananya buat dimakan di jalan lah. Nah, terus si ibu penjaga warungnya nawarin mau makan sekalian. Sebenarnya kan itu bisa dibilang udah malam ya. Posisinya mereka juga nggak lapar-lapar banget. Cuman butuh kopi sama istirahat aja. Ya, cemilan-cemilan dikit boleh lah, biar tetap melek begitu. Takutnya kalau perut kenyang nih, kan biasanya bawaannya malah jadi ngantuk ya. Tapi pas mereka ngeliat lauk tuh dijejer di etalase yang kayak kaca-kaca di warteg, kok kayaknya menarik ya, enak ya. Yaudah kita pesen sepiring berdua aja kali ya, Mas ya. Jadilah si Jian sama Sekar ini makan bareng sepiring aja gitu, bagi dua. Mereka ngambil ayam, terus kayak ada teri balado, oseng terong sama nasi tuh satu centong. Pas dimakan, loh kok rasanya enak. Sampai si Jian nih bilang ke istrinya, "Dek, kamu ambil piring lagi aja deh makan sendiri." Karena jadi kayak pengen puas-puasin makan satu piring gitu. Dan Mbak Sekar juga akhirnya setuju. Ngambillah dia satu piring buat dirinya sendiri. Jadi nggak jadi tuh makan berdua. Kira-kira setengah jam setelah mereka makan nih lahap, udah kenyang, nunggu makanannya turun, sampai ngeliat jalan-jalanan kok kayaknya sepi ya hari ini ya. Mereka maksudnya di situ jadi kayak kasihan nih sama si ibu. Makanannya dilihat kan masih banyak. Rasanya juga enak banget. Tapi nggak ada yang mampir-mampir lagi nih selain mereka. Sampai ada pembicaraan dari Mas Jian sama Mbak Sekar. Kayak bisik-bisik ini kalau makanannya nggak habis diapain sama si ibu ya? Dibuang apa enggak ya? Mubazir. Tapi di lain sisi mereka juga mengerti situasinya ini udah malam. Ditambah itu kan hari kerja bukan hari weekend. Dan masih jauh juga sama hari H Lebaran. Ya otomatis kemungkinannya memang sepi. Setelah selesai dan bayar, mereka pergi deh tuh masuk mobil lagi. Katanya nih segitu banyaknya mereka makan. Kayak kan mesen kopi, mesen es teh manis juga, terus 2 piring lauknya juga penuh, sama gorengan kan dibungkus tuh mendoan, itu cuman 40.000 berdua, gengs. Bener-bener murah dan enak banget nggak sih? Jadi lapar juga kita nih ngomongin. Nah, pokoknya pas sudah mau lanjut jalan, biasanya kalau mau nyetir tuh, otomatis kan kita lihat-lihat spion dulu gitu kan. Ya mantau di sebelahnya ada motor atau mobil yang datang nggak. Nah, pas ngeliat spion ke belakang nih, kondisinya jalan di belakang gelap banget. Nggak ada mobil, nggak ada motor, dan nggak ada warung. Tempat mereka makan tadi barusan juga, gengs. Padahal itu kan kayak baru beberapa detik ya. Dari mereka di warung nih, terus masuk mobil, semprot-semprot hand sanitizer sebentar, nyalain mesin, pas nggak spion, lah, kok warungnya kagak ada? Kosong, gengs. Jangan langsung ngomong nih ke Sekar di sebelahnya. "Bun, coba kamu lihat ke belakang deh. Warung yang tadi kok kayak nggak ada nih, mati lampu apa gimana nih, jalan gelap banget." Tanpa ngira ada apa-apa, nggak suujon nih istrinya nih. Nengoklah ke belakang. Ternyata dilihat, lah, iya kagak ada, Mas. Sampai mereka turun lagi buat memastikan. Dan bener aja itu jalanan kosong. Buru-buru mereka langsung masuk mobil, pergi tancap gas. Nah, tadi kan Mbak Sekar itu sempat bungkus mendoan yang udah ditaruh di dalam mobil tuh. Pas mereka tadi turun buat ngecek terus masuk lagi, mendoannya juga kagak ada, hilang. Sepanjang jalan mereka diem aja sambil baca-baca doa di dalam hati. Mbak Sekar juga langsung nyetel kayak ayat-ayat kursi yang biasa dari HP bisa disambungin ke mobil lewat Bluetooth. Udah deg-degan aja nih, kenapa nih? Gak mungkin banget tadi barusan makan di sana kok warungnya udah nggak ada. Sampai akhirnya perasaan mereka udah mulai tenang. Saat di perjalanan udah ketemu sama mobil-mobil dan truk-truk nih, jadi dia udah nggak sendirian lagi. Nah, saat itu jam ini menunjukkan pukul 11 malam, geng. Dan menurut Google Maps, estimasi mereka sampai di tujuan atau di tempatnya si Mbak Sekar itu sekitar jam 1:30 pagi lah. Tapi karena memang mereka mau jalan santai, buat hati-hati ya jalan malam-malam, Jian nyetirnya juga pelan-pelan aja. Tapi tiba-tiba dari arah kiri gitu kayak ada sekelebat orang mau nyebrang gitu, kan. Yang otomatis Jian langsung ngerem mendadak. Yang untungnya kan posisinya dia emang lagi ngebut nih. Dan di belakang juga posisi mobil belakang tuh jauh. Tapi si Zidan lagi tidur anteng, kebangun kaget nangis. Nah sekarang langsung nanya, kenapa ya? Karena nggak mau bikin tambah takut. Perkara kan tadi udah total mistis banget tuh, ada warung toto hilang. Mas Jian ini bilang nggak ada apa-apa, cuman kayak lagi bengong aja nggak fokus, maaf. Tapi Jian yakin kalau tadi ada yang beneran yang mau nyebrang. Tapi pas lihat kanan kiri kondisinya tuh kosong. Kayak cuman banyak pohon-pohon doang kayak hutan. Nah mobilnya Mas Jian ini kan Innova ya. Maaf nyebut merek nggak apa-apa ya. Jadi maksudnya 7 seater gitu, 3 baris, gengs. Nah si Zidan
itu duduk di baris kedua pakai baby chair. Tapi tadi karena Zidane kebangun nangis, Mbak Sekar yang awalnya duduk di kursi depan tuh kursi penumpang, pindah ke belakang ke baris 2 itu buat tenangin si Zidane. Tapi dari situ selama perjalanan nih, Zidane kayak nengoknya tuh ke kursi baris ketiga terus kayak senyum-senyum gitu, kayak ketawa, gengs. Semacam ada yang ngajak main dia gitu dari situ. Mbak Sekar sebagai ibu nih udah ngebatin nih, kayak tahu nih ada yang nggak beres nih, kenapa anak gua ngeliat belakang terus. Sampai akhirnya di jalan mereka nemu sebuah pom bensin. Pas Mas Zidane ngeliat indikator bensinnya udah kayak agak setengah kurang, ya udah sekalian aja deh isi full tank biar tenang. Tapi ternyata pada saat itu cuma ada Pertalite, gengs, sama solar doang. Pertamax lagi kosong. Dimana Mas Zidane ini mobilnya biasanya isinya Pertamax. Sempet nanya ke petugas pom bensinnya. Katanya kalau mau nggak jauh lagi tuh sekitar 4 km ada pom bensin lagi kok, Mas. Mas Zidane mikir, oh yaudah deh di sana aja lah. Masih cukup, ini bensinnya agak setengah kan. Kalau 4 km doang mah aman. Tapi kebetulan karena di situ juga ada toilet, sekalian deh mampir aja ke toiletnya. Zidane turun pipis duluan nih, terus gantian sama Mbak Sekar. Soalnya kan mereka harus jagain Zidane di mobil. Baru sebentar istrinya pergi nih, Toto langsung balik. Ditanya dong sama Zidane, kok cepet banget kamu? Mbak Sekar cuma bilang, nggak jadi toiletnya agak jorok. Kita lanjut aja nanti cari pom bensin yang selanjutnya aja di sana. Setelah mereka udah jalan nih, Mbak Sekar baru cerita kalau di toilet wanita itu gelap banget, lampunya kayak mau redup remang-remang gitu. Dan pas dia baru buka pintu, kedengeran ada suara cewek nangis. Ya gara-gara gitu nggak berani masuk lah. Apalagi tadi kejadian-kejadian sepanjang jalan mereka udah agak-agak horor kan. Ya tapi nggak tahu ya itu beneran hantu. Apa mungkin aja beneran ada cewek tuh di dalam lagi nangis. Yang jelas Mbak Sekar udah jiper duluan lah. Cuman mereka udah jalan jauh nih. Ternyata pom bensin yang tadi mas-masnya maksud tuh tutup, gengs. Gak ngerti kan udah malam. Apa gimana ya? Yang jelas Mas Zidane lumayan panik. Tahu gitu tadi gue isi Pertalite aja di belakang. Mau mereka putar balik kan juga udah PR ya. Alhasil nekatin terus aja lah jalan nggak apa-apa. Berharap ada pom bensin lagi nih. Nggak jauh dari situ, Zidane ngelihat ada yang jual kayak bensin eceran. Karena menyesal tadi ya kagak beli Pertalite tuh di pom bensin pertama. Daripada nanti nyesel lagi kagak ketemu pom bensin, ya udah deh beli aja di sini 30 liter buat jaga-jaga doang daripada dari kan. Biar tenang nih hati daripada was-was gitu. Nah kebetulan memang stok dari abangnya ini 30 liter tuh sedianya. Jadi ngabisin sekalian lah lumayan. Naiknya juga dari setengah kurang lumayan banyak tuh. Dari situ mereka pergi lagi. Udah sekitar hampir sejam ngikutin dari jalanan Google Maps nih kan dipandu. Karena udah malam juga matanya mereka siwer. Kok dilihat-lihat jalanan yang mereka lewati makin kecil ya. Udah gitu tahu-tahu mereka baru sadar juga kalau pas ngeliat kanan kiri kok pohon-pohon doang kayak hutan. Kita di mana nih? Cuma jalanannya sih masih aspal ya, bukan tanah. Tapi daerahnya kayak asing aja buat mereka. Dan yang paling bikin kaget nih, tahu-tahu suara dari Mbak Google tuh bilang begini nih, your destination is on the left. Nah, You've arrived at gimana your destination is on the left? Orang ini hutan begitu, ngaco kan Google Maps-nya. Dicoba di-reload lagi tuh masukin alamat tujuan, hasilnya tetap sama. Karena nggak ada solusi. Ya udah, Mas Zidane jalan terus aja udah. Tiba-tiba mobilnya getar nih. Mati, gengs. Langsung kayak, ya kali, kenapa nih mobil tahu-tahu mogok mati? Di starter lagi kagak bisa. Pas lihat-lihat, indikator bensinnya nyala. Yang berarti bensinnya tiris, udah mau habis. Dan tadi kan padahal udah isi bensin, indikatornya juga hampir mentok tuh, hampir full. Kok tahu-tahu bisa langsung loyo begini? Masa iya mobilnya rusak atau tangki bensinnya bocor? Keluarlah si Zidane nih, ngecek mobil. Lihat-lihat mesinnya bagus, kolongnya juga gak ada yang bocor. Nah pertanyaannya, terus tadi dia ngisi bensin eceran tuh. Ini bensin yang dimain-mainin atau itu lagi-lagi bensin jadi-jadian, geng? Ngeliat jam udah jam 1:30 pagi. Tapi situasinya masih di anta-beranta begini nih. Zidane sama istri cuma bisa pasrah aja. Berharap ada mobil atau motor yang lewat yang bisa bantu mereka. Udah lumayan nunggu nih. Dari kejauhan ada sorot lampu motor tuh, seng gitu. Otomatis Mas Zidane ngelambain tangan dong. Dengan maksud minta tolong. Tapi pemotor itu lewat aja gitu kayak gak gubris Mas Zidane. Jalan pelan pun juga enggak. Jadi kayak gak ngelihat. Nah Mas Zidane masih positive thinking nih. Mungkin pemotor itu takut sama dia. Disangka begal apa bagaimana kan malam-malam 1:30. Balik lagi dia masuk mobil. Baru juga duduk, tutup pintu. Blep, ada lampu lagi dari arah seberang. Zidane keluar lagi tuh ngelambain tangan. Ternyata itu kayak mobil APV putih yang lewat tapi sama aja leng gitu, nggak berhenti, gengs. Wah, si Zidane agak kesel, tapi kayak ada yang nggak beres nih. Langsung kunci-kunci mobil dia. Dari situ, sempat beberapa kali ada mobil sama motor lagi yang lewat, teng gitu. Tapi nggak ada yang berhenti, nggak ada yang mau dimintain tolong. Sampai akhirnya Mas Zidane diem aja udah. Mau ada motor mobil yang lewat, dia diem aja. Mbak Sekar sempat nanya, kok kamu diem aja nggak nyetopin lagi? Nggak tahu aja nih Mbak Sekar. Kalau semua kendaraan itu yang lewat kayaknya bukan orang. Sampai akhirnya Mbak Sekar ini ngerasa kebelet pipis. Nggak bisa ditahan lagi, soalnya kan dari tadi dia nggak jadi tuh pipis di pom bensin. Karena udah beber di ujung tanduk ya. Dia buka pintu, terus pipis aja deket mobil. Jadi di tanah gitu, situasinya sih sepi. Nah pas lagi pipis, di sebelah-sebelahnya kan kayak hutan-hutan pohon-pohon gitu ya. Itu kayak ada putih-putih berdiri di samping pohon, tinggi gitu, gengs. Mbak Sekar teriak, langsung masuk lagi dia ke dalam mobil. Nah tahu-tahu ada
motor nih nyamperin mereka. Set, berhenti di samping mobilnya. Mas Jian sama Mbak Sekar udah ketakutan. Ini orang apa bukan nih? Si pemotor itu ngetok kaca, tek 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 gitu. Dibukain kan? Tet. Lagi-lagi mereka berdua udah suzon nih, diem aja gitu. Nah, mas-mas yang naik motor itu bilang, mobilnya kenapa mas? Yaudah akhirnya dijawab, kalau mobil mereka ini kehabisan bensin, nggak bisa di starter. Ternyata si pemotor ini tuh emang warga situ nih, beneran orang nih. Untungnya baik juga, dia mau bantu. Dia pergi dulu nyariin bensin terus balik lagi. Nah, dari situ Mas Jian juga baru dikasih tahu kalau jalan yang mereka lagi lalui itu memang jalan alternatif. Dan posisinya Mas Jian ini udah di tengah-tengah. Kalau mau balik lagi juga kejauhan. Jadi sarannya memang lanjut aja mas, nggak apa-apa. Cuman Mas Jian di sini nggak cerita-cerita mengenai hal-hal mistis yang tadi dialaminya. Dan si orang ini juga nggak kayak bilang, ih hati-hati loh mas kalau jalanin sini, nggak ada pembicaraan kayak gitu. Pokoknya pure abis bantuin dia beliin bensin. Terus ngasih petunjuk arah nanti ke sana, ya udah dia pulang. Dari situ sekitar 1 jam setelahnya, akhirnya mereka sampai juga tuh di rumah orang tuanya Mbak Sekar. Baru deh sampai rumah nih, Mbak Sekar sama Mas Jian tahu-tahu mules banget dan muntah-muntah, gengs. Ibu sama bapaknya di sana ngiranya ini orang dua tuh masuk angin kali ya, perjalanan jauh, malam-malam pula. Padahal Mbak Sekar sama Mas Jian ini nyadar kalau muntahannya itu kayak makanan terakhir yang mereka makan tadi tuh di warung hilang. Dari situ mereka langsung ambil wudhu buat sholat malam sekalian sahur dan lanjut lagi sholat subuh. Pokoknya berdoalah biar semoga mereka ini dilindungi terus sama Tuhan. So, itu tadi pengalaman mudiknya Mas Jian dan Mbak Sekar yang sampai sekarang mereka masih berada di Lampung ya. Tapi setelah beberapa hari itu, mereka akhirnya langsung heboh. Kita cerita ke saudara-saudaranya. Dan sampai dibacain doa sama tetangganya Ustadz di sana. Takutnya kan ketempelan apa gimana, tapi katanya sih aman-aman aja semua. Nah, yang menariknya, tetangganya pun itu katanya juga pernah mengalami kejadian yang hampir-hampir mirip begitu. Waktu balik ke Lampung ke situ, dari Jakarta juga, gengs. Tapi kalau mudik ngalamin situasi kayak gitu mah horor banget ya. Pokoknya nanti nih kalau mereka pulang ke Jakarta, Mas Jian bilang pokoknya mereka harus jalannya siang-siang deh, kapok jalan malam. Ya tapi alhamdulillahnya semuanya selamat sampai tujuan ya. Buat kalian pada mudik juga, pastinya selalu berhati-hatilah kalau berkendara. Jangan ngebut-ngebut lo pada, bawa bekal juga. Dan kalau ngantuk nih, melipir dulu mampir rest area, oke? Atau warung yang tak kasat mata. Lumayan kan katanya kopinya enak. Daripada Starbucks. Murah lagi. Bisa kalian review tuh. Hidden Gem. Viral lah di TikTok. Sayangnya aja waktu itu mereka nggak tahu. Jadi kagak foto-foto. Ya pokoknya selamat lebaran semua. Thank you semua udah nonton juga. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat yang belum. Dan kalau udah, terima kasih banyak. Kalau kalian mau ngirim cerita-cerita lainnya, langsung aja biasa. Kirim ke email ini ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.